Ya, kira-kira ngerti ya. Jadi Anda bisa provokasinya itu bisa atraktif, kayak main bola. Anak kita sudah suka main bola. Nah, ibu bisa main dengan adiknya atau kakaknya. Kan pasti di depan matanya dia pasti akan jump, melompat mau mengambil bolanya. Nah, pada waktu dia sudah menunjukkan ketertarikannya, orang ketiga ini loh, kalau orang ketiganya nggak pinter, dia akan delahom. Dia nggak tahu kapan dia harus masuk. Nah, itu kenapa gladi bersih harus ada. Terus ibu yang akan ngomong, ayo, ayo dibantu. Nah, akhirnya jadinya kayak lucu. Nah, apalah. Jadi carilah seseorang yang bisa cukup responsif dan menganalisa situasi kapan dia harus masuk. Ya, itu yang diperlukan. Jadi sebenarnya gampang. Kalau menurut saya itu ini semua mudah, asal persiapannya benar, semua terpenuhi, dan kita punya orang-orang yang ngerti nanti itu seperti apa. Nah, dengan minum susu ini, Bu, kita kan maunya respon anak mau minta susu berkali-kali, jangan langsung dikasih 1 gelas susu isinya banyak, dia langsung minum glek glek glek. Waduh, kita nungguin dia minum banyak selesai itu bisa lama itu ya. Nah, memang kita hanya berikan dia susunya sedikit. Pastikan dia minum itu cuma sebentar. Dan pastikan lagi anak masih kurang. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin dalam botol susunya kita kasih sedikit atau dalam gelasnya kita kasih sedikit. Nah, dia kalau habis kan kita masih punya. Nah, dia akan minta lagi. Nah, kalau anak ini melongo ngeliatin pengen susunya, nah, secara gestur itu sudah tahu bahwa anak menginginkan itu. Nah, orang ketiga harus membantu. Nah, membantu full prom 3-4 kali nggak apa-apa. Setelah itu prom harus dikurangi. Dikurangi, jangan diteruskan seperti itu full prom, nanti anak kita akan jadi anak prom. Kalau nggak di prom nggak jalan. Nah, itu salah kita sendiri. Ya. Oke. Jadi untuk di dalam rumah mestinya sudah saya jelaskan semua, pakai benda, pakai apapun. Dan kalau target kita anak kita akhirnya pada waktu mungkin beberapa hari kita pakai mobil lagi, dia sudah langsung bisa ngomong mau mobil. Nah, berarti kalau dia sudah tahu bahwa ada beberapa yang dia bisa katakan, mungkin ibu pakai mobil, pakai makanan yang disukai, pakai permainan yang disukai, punya 3, dia bisa minta 3-4 biji. Nah, itu generalisasinya terhadap kebutuhan yang lain lebih gampang. Kita pakai mungkin yang nggak terlalu disukai, dia sudah tahu bahwa dia mungkin nggak suka tapi butuh itu. Itu ya, seperti kalau gitu dia disuruh gambar, disuruh mewarna tapi nggak ada krayonnya. Loh, dari sana, oh ini sama ini. Aku harus minta ini. Dia tahu krayonnya, ya. Dia tahu kalau minta sesuatu dia harus ngomong, dia mungkin akan ngomong krayon. Kalau anak yang lebih bagus lagi dia akan ngomong mau krayon. Nah, itu caranya ngetes anak kita tuh sudah klik. Kalau dia butuh sesuatu dia bisa meminta. Ya, sampai di sini sudah ngerti ya bagaimana membuat anak masuk, anak meminta. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari mana nih ya? Ini pokoknya Bu Maimunah ini yang terakhir. Saya mau tanya, Irsyad kalau diajar sama guru atau terapis patuh melakukan perintahnya. Tapi kalau saya ngajari tidak pernah dibayar, saya harus gimana? Bu Maimunah, gini.
Anda tahu, mereka sebelum si para terapis itu, sebelum dia mau mendengarkan perintah, si si anak mau mendengarkan perintah terapis, ya. Pertama kita harus konsisten. Ya, satu konsisten itu gini. Kalau mau kita ngomong apapun, kita mau ngasih apapun, kita harus benar-benar tepati. Kedua, si terapis itu biasanya punya senjata. Senjata bagaimana untuk membuat anak-anak itu mau sama dia, yaitu dengan reward. Nah, kalau dia tidak punya senjata, mungkin dia membuat itu sebagai suatu kebiasaan. Karena anak-anak ini memang biasanya itu mereka itu anak-anak yang kalau sudah menjadi habitnya, kebiasaannya dia, oh aku kebiasaan diajar sama dia, ya sudah. Kalau saya tidak mau, akan dikondisikan oleh terapisnya, dia melakukan itu walaupun dibantu. Jadi ibu harus memang ini, ibu kan bukan terapis, jadi terapis itu mentalnya itu harus kuat. Kalau anak terapis mental nggak kuat itu kalah sama anak. Ya, kalau kalah sama anak ya percuma lah. Jadi ibu juga harus punya mental sekuat itu. Ibu punya reward, rewardnya ibu sendiri itu adalah reward pribadi ibu yang hanya dengan ibu dia akan mendapatkan. Jadi harganya lebih kuat. Nah, ini saya katakan ada pengalaman pribadi saya nih, ya. Kalau dulu saya itu punya anak, ada babysitter. Nah, babysitter atau pembantu ya yang membantu kita untuk mengurus anak kita. Nah, kan ada banyak kasus anaknya lebih senang sama babysitter daripada sama mamanya sendiri. Nah, itu kan menjadikan satu tamparan yang sangat keras buat para ibu-ibu, ya toh. Nah, yang dimana kenapa? Karena si babysitter itu kan melakukan banyak aktivitas dengan anak. Ya, kita disuapin, anak kita dimandiin. Nah, sedangkan dengan kita itu aktivitasnya terbatas. Jadi gimana bisa milih? Kalau sama suster saya dikasih makanan yang lebih bagus, dikasih makan, kasih minum. Nah, kalau sama ditidurin, kalau sama mama ya nggak ada apa-apanya. Ya pasti dia larinya lebih ke arah ke babysitter atau pembantu yang merawat dia. Nah, ini caranya, Bu. Maka dari itu kita sebagai mama, kita harus jeli-jeli. Oh, oke. Kita nggak akan bisa menang melawan yang seperti itu. Kecuali ibu melakukan sendiri. Ibu makanin sendiri, ibu mandiin sendiri, ibu tidurin sendiri. Ya itu akhirnya ibu nggak perlu babysitter, lakukanlah semuanya sendiri. Ada satu cara bagaimana kita menang lawan hal-hal seperti itu, yaitu kita punya reward. Saya tahu anak saya suka bermain. Oke, saya akan ambil bagian bermain itu dengan saya. Nah, kalau permainan yang dengan mama itu sangat spesial. Mainannya ya spesial. Kalau sama babysitter, dia tidak akan mendapatkan permainan itu. Jadi ya udahlah, kita harus beli, invest mainan yang itu hanya ada kalau main sama mama. Setelah main sama mama, ya dimasukkan ke dalam lemari, dikunci. Kalau nggak dikunci, nanti sama susternya atau babysitternya akan diambil kalau kita nggak ada di rumah. Nah, akhirnya, loh kok terus dia nggak tertarik lagi sama mainan kita. Kita kan nggak tahu, padahal itu pada waktu kita nggak ada di rumah, dimain-mainkan karena suster itu tahu
bahwa anak kita seneng sama mainan itu. Diajak main itu sampai bosen. Kalau kita pulang ke rumah ya cepet-cepet dimasukkan ke dalam lemari. Nah itu. Jadi ibu harus punya reward sendiri Bu Maimunah. Dan Anda harus jadi gini, perlu aktivitas apa yang sama Anda, di mana dia akan merasakan benefit, kesenangan dengan kita. Nah, kalau dengan terapis, ya dia nggak mau pun dia harus melakukan itu. Istilahnya dipaksa gitu ya. Dipaksa itu dengan cara apa? Dibantu. Nah, kalau anaknya mungkin nggak mau, ya dia dibantu dengan tangan terapis di atas tangan anak terus melakukan itu. Nah, jadi akhirnya anak itu berpikir kalau aku nggak melakukan, aku juga pasti dikondisikan bahwa aku harus melakukan itu. Nah, itu ada anak-anak yang terus ya udahlah aku lakukan percuma. Aku nggak akan menang kok lewat nggak akan menang melawan ini. Kalau dia sudah ngomong A, ya wah pasti terakhirnya aku akan melakukan A. Jadi dia sudah punya mindset bahwa hal itu tidak bisa dilawan. Nah, itu juga yang harus sebenarnya dipunyai oleh orang tua. Karena anak kita itu akan tambah besar. Nah, tambah besar ini itu tambah besar itu bukan tambah gampang diatur. Bisa juga gak gampang diatur kalau Anda tidak bisa membuat behavior-nya itu dikontrol, terkontrol oleh Anda. Terapis itu bisa ganti-ganti, tapi mama kan nggak bisa ganti. Jadi, yaitu Anda harus lakukan itu pelan-pelan. Pertama, kita harus jadi orang yang menyenangkan. Nah, dari yang menyenangkan itu karena mama lain sama terapis. Nah, kalau anak kita tidak menyenangkan, ya tidak mau mengikuti, ya dia tidak akan dapat reward-nya. Nah, kalau anak-anak itu tahu nggak dapat reward-nya, enggak. Harus melakukan itu, kalau dia tidak mau ya dibantu. Jadi mindset dia juga ngomong, oke, mamaku kalau ngomong enggak, ya enggak, iya, ya, ya. Itu yang perlu perlu dilakukan oleh orang tua. Mungkin itu. Jadi mungkin saya nanti kapan-kapan bikin satu seminar bagaimana orang tua supaya bisa didengar. Anak-anak mau melakukan perintah orang tua seperti yang dilakukan oleh terapis. Tetapi caranya jangan seperti terapis, tarik ulurnya lain. Gitu. Saya sedikit berikan tip-tipnya, mungkin Bu Maimunah dicoba dulu. Oke? Ini karena nggak ada pertanyaan, berarti sampai saat ini sudah ngerti ya. Nah. Oke. Kalau umpamanya, mungkin saya ngomong dulu ini, kalau umpamanya anaknya nggak bisa, bukan anak verbal, bagaimana caranya? Bedanya cuma di sini, Bu. Pada waktu anak kita memperlihatkan ketertarikannya pada sesuatu yang kita provokasi, maka sebagai gantinya mau mobil, itu berikanlah anak harus mengambil gambar mobil dan diberikan ke kita, dan orang yang menerima, orang ketiga itu akan mengatakan mau mobil. Nah, kalau anaknya cuma bisa ngomong bil, ya sudahlah bil. Nah, tapi kan dikatakan oleh orang ketiga di belakangnya bahwa sebenarnya yang harus dikatakan
mau mobil. Jadi waktu anaknya sudah ngomong bil, orang ketiga mengulang lagi, mau mobil. Atau orang yang menerima itu juga akan mengatakan lagi, oh mau mobil. Oke, jadi terus diberikan. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang tidak verbal, mobil itu gambar mobil dipersiapkan. Gitu. Nah, itu nanti untuk anak-anak yang tidak verbal, kita inginkan dia nanti bisa mengambil gambar mobil itu sendiri, diberikan kepada orang tua atau orang yang memainkan mobil itu, meminta dengan menunjukkan, memberikan gambar mobil itu ke orang yang sedang melakukan bermain mobil itu. Dan dia mungkin akan ngomong, "Bil," gitu aja. "Oh, mau mobil." Nah, itu yang menyebabkan saya ngomong, kalau dengan gambar, itu masih ada kok, stimulasi, secara suaranya, suara berbahasanya. Bukan terus kita, dengan ngambil gambar mobil terus kita diem, orang ketiganya diem, orang yang menerimanya diem. Bayangin kalau umpamanya sekarang dia memberikan kartu mobil itu, gambar mobil itu sebelum dikasihkan ke orang yang sedang mau menyerahkan, orang yang di belakang mengatakan, "Mau mobil," walaupun dia mungkin ngomongnya bil. Oke. Orang yang menerima juga ngomong lagi, "Oh, mau mobil." Ngomong lagi. Jadi dengan itu tidak mungkin anak kita terus gitu kalau dia bisa ngomong, karena untuk bisa bicara itu, satu terkait dengan otot-otot wajah dan juga fokus auditorinya bagus. Jadi fokus auditori ini sangat penting, Bu. Karena dia pertama kali dia bisa bicara itu dia menirukan apa yang dia dengar. Nah, kalau yang suara berbahasa ini untuk dia yang didengar oleh anak itu lebih complicated, lebih kompleks dibandingkan suara-suara mungkin pukulan atau suara-suara seperti kita memukul gelas dengan sendok, kita memukul kotak tisu yang dari plastik dengan sendok. Nah, itu adalah suara-suara yang lain, seperti kalau suara bahasa kita, A, I, U, E, O. Nah, itu hanya untuk melatih dia, membedakan suara gelas dipukul sama suara plastik dipukul. Oh, lain ya. Nah, kalau anak kita membedakan itu saja nggak bisa, bagaimana kita mau mengharapkan dia membedakan suara kita yang mestinya tanya, "Siapa namamu?" Itu dia harus menghafal dulu loh, rangkaian kata-kata itu. Nah, padahal untuk menghafal suara gelas ditabuh sama kotak ditabuh itu jauh lebih sederhana. Jadi kalau dia sudah lulus itu berarti suara berbahasa kita masih bisa punya, oh dia enggak punya problem untuk membedakan satu suara dengan suara yang lain. Itu. Intinya di sana untuk fokus auditori. Setelah itu kita masuk ke fokus auditori dalam bentuk suara bahasa. Itu.